Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti diumumkan ya nanti untuk juara OPOP yang 3 besar dari 7 besar itu, saya akan memberikan 2 kesempatan saja untuk menyempurnakan acara talk show ini. 2 yang akan menyampaikan sesuatu barangkali kepada Pak Gubernur atau ke Pak Agim, silakan. Silakan angkat tangan yang akan menyampaikan sesuatu. 2 orang saja. Ada? Silakan, kalau tidak ada cukup. Atau ada di belakang, Pak. Ya, silahkan diberikan ininya. Singkat, tepat, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zaini Dahlan dari Garut. Dari Garut ya? Ya. Juara OPOP ya kalau tidak salah ya? Iya, yang tahun kemarin, Pak. Ini Pak Gub, Pak dari Garut. Sedikit ada masukan dari kami dan juga teman-teman untuk pengembangan lagi dari bisnis-bisnis khususnya di pesantren. Ada permintaan kepada Bapak Gubernur, minta ada khusus pasar untuk OPOP gitu Pak. Jadi semua produk khususnya yang sudah mengikuti program OPOP, nanti ada pasarnya khusus untuk lebih mengembangkannya lagi gitu untuk pemasaran. Siap. Ya, Mangga, terima mangga. kasih. Ya, nuhun. Ya, nuhun. Mangga. Yang calon juara mah nanti ya. Enggak, tadi itu dari Purwakarta kalau tidak salah mah yang sudah menyediakan khusus untuk produk-produk OPOP. Kalau tidak salah mau menyampaikan sesuatu ya. Al-Muhajirin ada enggak? Siap. Karena mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Deden Miftahul Falah. Saya dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Ya. Alhamdulillah di Purwakarta 2 bulan kemarin sudah ada pojok OPOP, Pak Gubernur. Jadi khusus yang pesantren yang ada di Purwakarta yang mengikuti OPOP itu sudah ada wadahnya dan itu ada di Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Ya, jadi tempatnya, jadi nanti kalau misalnya Pak Gubernur atau AA mau ke Purwakarta, mau lihat produk-produk OPOP yang ada di Purwakarta, ada di Galeri OPOP atau Pojok OPOP di Al-Muhajirin Purwakarta. Ya, Itu terima saja, kasih. Pak. Itu barangkali ada tanggapan Pak Gubernur. Ya, terima kasih. Dari masukannya saya melihat itu adalah masukan supaya terus naik kelas kan ya OPOP itu gitu. Jadi nanti kami tampung, kami carikan solusinya. Tapi yang pasti hidup ini sebenarnya sedang didisrupsi oleh 2 hal. Disrupsi itu adalah kekagetan lah kira-kira ya. Kekagetan kepada kita yang sedang rutin menjalankan kehidupan dikagetkan oleh namanya disrupsi. Disrupsi pertama adalah disrupsi 4.0 ya, bahwa seluruh teknologi yang mengubah cara kita hidup sudah datang. Ngasih makan ikan lele di Indramayu sudah pakai HP, tidak pakai tangan lagi. Pertanyaannya, maukah semua hijrah ke teknologi itu? Karena sudah tiba teknologinya. Yang tadinya kalau hujan diam di rumah temaraban lau kan, siente soledad. Sekarang mah tinggal pijit-pijit HP ya dengan IoT-nya, Internet of Things istilahnya. Karena di pinggir kolam lelenya ada ember berisi makanan lele dan sensor melontar. Pak Gub, saya mah bisa kapan aja, malam juga bisa ya. Itu contoh yang panennya 2 kali sekarang 4 kali. Nah, disrupsi itu sudah hadir, tinggal manusia mau nggak untuk mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Di Kabupaten Bandung, Maraban Hayam sudah pakai HP, ngambil kotoran ayam sudah pakai HP, ya, dipijit sinyalnya, kemudian si karpet di bawah ayam bergerak sendiri gitu jika di pabrik. Terus kotorannya masuk ke boxnya diolah jadi pupuk dan sebagainya. Nah kami sedang mengubah itu
oleh disrupsi ini. Kan kalau disrupsi itu kayaknya kurang teh rewas, antara rewas ngambek dan siap gitu kan, atau rewas beradaptasi untuk merespon itu. Dulu kan ada warnet dan wartel, kan tos teu aya nama. Itu karena setiap zaman pasti ada adaptasinya ya. Sekarang semua via HP. Di Pelabuhan Ratu A, nelayan yang biasanya mencari ikan perahu kecil 300 kilo sehari, cara nyari ikannya lihat buih-buih di lautan, pakai feeling ya. Sekarang ada aplikasi dari Korea yang kita hibahkan, namanya Fish Finder, pencari ikan. Bukan jodoh finder ya, Fish Finder, maaf. Jadi ini pakai satelit, jadi tiap pagi si aplikasi ini memberitahukan ikan sedang musyawarah daerah di belah Katuhu, kira-kira gitu ya. Pergilah si nelayan itu ke sana, yang tadinya 300 kilo menjadi 1 ton. Nah jadi poin saya, OPOP juga harus memulai proses naik kelasnya, selain pasar bersama tadi, hayu bikin syuk gitu ya. Tapi juga naik ke digital itu harus maksimal. Ada cerita Agim, sebuah sabun mereknya Mencrang pakai K-nya, ada orang Sunda pengen gaya. Itu omsetnya door to door di desa kabupatennya hanya 10 jutaan sebulan. Setelah dia register di e-commerce, jualnya kan senusantara, sekarang omsetnya sudah ratusan juta. Tanpa dia harus pindah dari desanya. Maka 4.0 ini mengajarkan kita bisa tinggal di desa, di pesantren, ya, tapi rezeki kota dan bisnisnya mendunia, seperti yang ekspor ke Dubai tadi, kira-kira begitu. Al-Ittifaq di Ciwidey, sebelum COVID, sudah punya supermarket online, Alif Mart namanya. Selama COVID, pada saat orang beradaptasi, itu dia income-nya 3 kali lipat, gitu ya. Nah itu disrupsi pertama. Disrupsi kedua adalah COVID. Ya. COVID mengajarkan kita harus beradaptasi. Ini kayak ujian. Insya Allah, terutama anak-anak kita akan dapat piagam lulus lah ya. Hidupnya lebih tangguh, ya, sudah lebih jago digital dibanding orang tuanya, gitu, lebih beradaptasi, lebih peduli kesehatan dan lain sebagainya. Nah, 2 disrupsi inilah yang mewarnai kita, termasuk titip kepada cara pesantren juga. Pertanyaannya kan sederhana, apakah semua yang pesantren jadi kiai? Kan enggak, mungkin sekian persennya. Tapi mereka harus menjadi konglomerat yang nyantri. Mungkin nanti jadi wali kota, gubernur yang nyantri, jadi rektor yang nyantri, gitu kan? Jadi artis yang nyantri, jadi apapun yang kategori bermanfaat tadi yang nyantri. Maka ini adalah salah satu segmen dari para santri yang kita doakan jadi agnia, jadi orang-orang sejahtera melalui OPOP ini, kan begitu. Supaya bagi-bagi tugas, sehingga lulusan pesantren ada yang jadi kiai, ada yang jadi konglomerat, ada yang jadi pemimpin apa-apa, tapi dia punya dasar keislaman yang kuat. Dengan tawakal tadi saya baru tahu kan, faiza azamta fatawakal Allah. Ternyata di dalam tawakal 50%-nya ikhtiar, 50%-nya doa. Kalau hanya salah satu berarti belum tawakal. Nah, mudah-mudahan geng OPOP ini semuanya tawakal. Ayo ikhtiar ya, perbaiki desainnya, perbaiki produknya, tambah lagi bisnisnya, kan begitu. Dan tetap di akhir sholat berdoa, mudah-mudahan bisnisnya maslahat, karena berbisnis tadi bilang syariatnya dengan Allah, sehingga kita bisa tenang menjalankannya. Amin. Indonesia itu negeri yang umat Islamnya paling banyak, Pak, ya, 200-an juta. Semua umat Islam di Timur Tengah digabung-gabung masih kalah jumlahnya oleh umat Islam di Indonesia. Kalau kompak aja kira-kira gitu ya, satu frekuensi nggak bisa dikalahkan. Termasuk COVID ini, Pak, gara-gara satu komando, kalau 2020 tidak satu komando aya nu PSBB belah dia henteu, karena multiple choice pilihan.
2021 dirubah satu komando PPKM. Ya. Hanya di Indonesia TNI Polri nyuntik vaksin. Hanya di Indonesia TNI Polri mencari orang sakit, tracing, testing kan. Hanya di Indonesia TNI Polri terlibat urusan-urusan non-perang seperti COVID. Maka sekarang Indonesia dipuji ya. Ini harus kita akui ya. Kalau dulu mah dipoyok, harus belajar ke Amerika, kemana. Sekarang mereka-mereka yang datang belajar mengendalikan COVID ke Indonesia. Berkat tadi ketaatan, solehnya para masyarakat, tokoh-tokoh luar biasa. Saya kira aspirasinya dipenuhi dan sehubungan COVID surut, Pak Gubernur akan mulai keliling lebih banyak lagi, sehingga insya Allah mampir juga tadi undangannya ke Purwakarta, ke pesantren-pesantren manapun, untuk menyemangati majunya ekonomi umat ini. Terima kasih Hatur Nuhun. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Gubernur. Baik Pak Gubernur, kita akan, ini yang sedang ditunggu-tunggu juga oleh para peserta, bertanya, waktunya kayaknya, nambahkan boleh, 2 detik, 2 detik. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan informasi Pak Gubernur, sebetulnya kita sedang mempersiapkan pasar bersama dan sudah difasilitasi tempatnya strategis, bagus, di Pusdai. Ya, sekian informasinya, nuhun. Terima kasih Bu Feni dan juga beliau ada salah satu juri Pak dari OPOP.